Dua paslon Pilgub Jakarta Ahok Jarot dan Anies Sandi bakal bersaing ketat untuk memenangkan Pilkada Jakarta putaran kedua. Hal ini tercermin dari berbagai survei lembaga yang menunjukkan selisih tipis elektabilitas Ahok Jarot dan Anies Sandi. Nah, faktor apa saja yang bisa menjadi kunci kemenangan paslon di tengah persaingan yang ketat ini? Sudah ada bersama kami Direktur Eksekutif Carta Politika, Mas Yunarto Wijaya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Mas Toto. Mas Toto, kalau kita lihat di sini elektabilitas Ahok cenderung naik, begitu. Grafiknya dari Februari sampai April tuh naiknya cukup drastis 34,3 sampai 43,4, sementara Anies Sandi stagnan begitu. Kenapa dinamika yang terjadi supaya naiknya kok lumayan tinggi sekali di sini? Pertama, ini menunjukkan memang dinamisasi dari perilaku pemilih masyarakat Jakarta luar biasa tinggi. Dulu kita ingat sekali bulan November hampir semua lembaga survei mengatakan Agus nomor 1, tapi dalam waktu 2 bulan saja misalnya Agus langsung melorot di peringkat nomor 3, bahkan di akhir hanya mendapatkan angka sekitar 17%. Dan Ahok sempat mencapai angka terendah 22%, dan kemudian hari H 15 Februari mencapai angka 43%. Artinya memang bisa dikatakan bahkan dalam putaran kedua ini cenderung mungkin mingguan dan mendekati hari H, bisa saja harian kemudian ada perubahan suara. Contoh, ketika kita melihat bagaimana exit polls rata-rata mengatakan simulasi 2 nama pada 15 Februari, Anies unggul sekitar 12-13%. Tapi kemudian dari beberapa lembaga survei, SMRC, hari ini ada indikator, Carta Politika sendiri, tadi ada Median juga, mengatakan selisihnya itu dalam konteks margin of error. 2,5% di Carta Politika Ahok unggul, lalu kemudian di indikator Ahok kalah 0,8%, artinya bisa dikatakan memang berimbang. Jadi potensi neck and neck pada hari H itu sangat mungkin terjadi. Kalau pertanyaannya kemudian kenapa Ahok naik, menurut saya kalau kita lihat di putaran kedua ada beberapa faktor yang memang bisa dilihat sebagai faktor yang menguntungkan Ahok. Pertama, fakta persidangan berbeda dengan putaran pertama. Fakta persidangan putaran kedua kebetulan masuk pada saksi-saksi yang meringankan terlapor. Berbeda pada putaran pertama yang kemudian memberatkan terlapor karena berasal dari pelapor. Yang kedua, saya pikir harus diakui juga masuknya partai-partai Islam, bukan hanya menambah secara kuantitatif PKB dengan P3, tapi juga secara kualitatif itu membawa efek psikologis bahwa ini bukan lagi pertentangan antara nasionalis melawan agama, bukan lagi partai agama versus partai non agama, tapi ada representasi NU misalnya di situ, yang kemudian itu bisa membuat situasi menjadi lebih cair karena kita tahu beban Ahok selama ini adalah dalam isu penistaan agama. Itu yang menurut saya mungkin menjadi faktor yang menguntungkan Ahok. Sementara Anies sendiri tidak terlalu banyak isu baru yang bisa dibawa dibandingkan pada saat putaran pertama. Tapi yang menarik, elektabilitas Ahok naik, tapi yang paling disukai tokohnya justru di sini kalau dilihat dari datanya Anies dan Sandi begitu dibandingkan dengan Ahok. Kalau dibedah lebih lanjut, memang tingkat kesukaan ini menjadi hal yang menguntungkan Anies dan Sandi. Ketika dibedah Ahok versus Anies atau Sandi versus Jarot, tingkat kesukaan lebih tinggi. Dan ini yang sebenarnya juga linier dengan temuan bahwa alasan utama orang memilih Anies Sandi memang sangat berbeda dengan alasan utama orang memilih Ahok Jarot. Ada kecenderungan variabel rasional yang dominan dalam pemilih Ahok Jarot. Mereka mengatakan kerja nyata dan tegas, itu 2 variabel yang dominan. Sementara untuk alasan memilih Anies Sandi karena pertama ramah dan sopan, yang kedua karena satu agama. Jadi memang betul-betul ada pertarungan variabel rasional dengan variabel emosional yang dua-duanya sah-sah saja dalam demokrasi yang sedang terjadi. Dan ketika masuk ke dalam pertanyaan mengenai tingkat kesukaan, itu kan cenderung lebih ke arah sisi emosional orang yang memang melihat mungkin karakter dari Anies dalam hal ini atau Sandi misalnya cenderung lebih ramah dan santun, tapi secara rasional orang mengatakan Ahok lebih jelas kerjanya. Itu yang menurut saya menarik untuk kemudian faktor dilihat. Agama juga dinyatakan penting begitu kalau dilihat dari laporannya, tapi suku justru tidak begitu penting kalau dilihat, betul atau tidak tuh? Jadi kalau memang pertanyaannya apakah ada unsur primordial dalam pertarungan di sini, jelas terlihat memang faktor agama itu berimbang. Orang yang mengatakan penting dan tidak itu 47 dan 46%. Berbeda ketika ditanyakan apakah latar belakang suku menjadi penting untuk kemudian memilih pemimpin, ternyata jauh sekali 60% lebih mengatakan tidak penting. Udah penting. Nah, ini juga menarik. Tadi ada sebut soal ada P3 dan PKB, begitu saya sempat lihat datanya. Ini mungkin Anda bisa konfirmasi lagi kalau saya salah datanya. Ini kalau
dilihat pendukung-pendukung dari PKB dan P3 sampai saat ini justru masih condong kepada Anies Sandi, begitu? Kalau P3 sebetulnya sudah ada perubahan yang cukup signifikan, karena kalau kita lihat sekarang sudah 50-50 ya, artinya sekitar setengahnya sudah ke Anies Sandi, setengahnya kemudian ke Ahok Jarot. Dan memang kita tahu juga pernyataan resmi kan belum terlalu lama, misalnya dari sisi Romi yang sudah lama dari pihak Jan Farid. Dan untuk PKB sendiri juga menurut saya kan baru simbolisasi kuat deklarasi resmi dilakukan juga baru beberapa hari lalu, dan kemudian juga diikuti oleh banyak yang membaca bagaimana sikap PBNU yang menerima kedatangan Ahok Jarot juga itu dianggap positif buat Ahok Jarot, dan itu kan baru terjadi beberapa hari lalu, sehingga kemudian mungkin survei belum terlalu bisa membaca, dibutuhkan waktu untuk memberikan efek domino dari guliran dukungan. Tetapi secara psikologis menurut saya itu mencairkan isu agama. Menurut saya setelah kejadian-kejadian masuknya Partai Islam dan kemudian menerimanya PBNU menerima Ahok Jarot, terasa lebih adem dan sejuk. Itu menurut saya minimal yang sudah kita rasakan, dan kalau terkait dengan dukungan Ahok Jarot menurut saya memang membutuhkan waktu, dan masih ada sisa waktu 5 hari. Kita tidak tahu seberapa efektif kemudian masuknya dua partai itu bisa berpengaruh, tapi yang jelas memang tren sudah lebih dimiliki oleh Ahok Jarot. Oke, kalau melihat juga soal debat, bukan debat pamungkas dari KPU, tapi justru debat yang ada di Mata Najwa ya. Pada saat itu 27 Maret, di situ menyatakan bahwa memang secara program dan juga jawaban yang memang menjadi disukai itu adalah dari Ahok, begitu. Ya, kalau kita lihat ini linear juga dengan rilis survei dari SMRC. Pertama, saya pikir kita harus apresiasi, hanya disiarkan di salah satu stasiun, di satu stasiun televisi. Ketika kita tanya, 50% mengatakan menonton. Ini tidak kalah dengan ketika kemudian debat KPU resmi. Yang kedua, memang ketika ditanya mana yang Anda anggap lebih unggul dalam debat Ahok dan Anies, tidak ada Sandi dengan Jarot ya saat itu ya, itu mendapatkan angka 58,5 lawan 31,3. Dan menurut saya ini linear dengan kenaikan elektabilitas yang terjadi misalnya pada beberapa minggu terakhir dari sosok Ahok. Ini juga menurut saya kabar baik, karena kalau kita lihat di putaran pertama bagaimana naiknya elektabilitas dari Anies dan Sandi dan juga Ahok dengan Jarot, salah satunya karena performa mereka di debat yang dianggap lebih baik dibanding Agus. Dan menurut saya ada korelasi linear juga ketika kita lihat debat di Mata Najwa kemarin, kemudian dinilai di dalam survei, ternyata berkorelasi linear dengan kenaikan elektabilitas Ahok juga. Walaupun yang saya sayangkan adalah kualitatif, saya tidak bisa membuktikan, tapi menurut saya melihat debat terakhir dari KPUD menurut saya anti klimaks. Sangat disayangkan, lebih bisa kita menilai bagaimana penyampaian visi misi dan menggali karakter dari masing-masing kandidat pada saat debat dilakukan di Mata Najwa. Ini ada beberapa survei juga yang masuk dalam waktu bersamaan begitu, dan ini carta politiknya yang dikatakan mungkin bisa salah satu dari sekian banyak yang Ahok gimana sih unggul begitu, walaupun neck-and-neck gitu ya, neck-to-neck di sini. Ini kenapa berbeda ini dari SMRC Anies unggul, indikator juga begitu ya. Ini kenapa kok berbeda sendiri? Jadi sebetulnya kalau ditanya yang berbeda secara statistik, pertama kita harus lihat rentang waktu yang sama atau tidak. Jangan sampai ada beredar di WhatsApp grup membandingkan lembaga survei yang melakukan survei Januari, Februari dengan apa yang dilakukan pada bulan April. Kalau skala waktunya masih sangat dekat, menurut saya kita bisa bicara mengenai data apple to apple. Yang ada dalam waktu seminggu terakhir menurut saya pertama SMRC, yang kedua indikator tadi baru rilis juga, Median juga baru rilis, LSI, DNIJA, dan Carta Politika. Dan kalau kita lihat dari 5 lembaga tersebut, sebetulnya 4 lembaga memiliki selisih masih dalam margin of error. Selisih 1% SMRC, 0,8% indikator, Median 2%, Carta Politika 2,5%. Lingkaran survei Indonesia DNIJA yang selisihnya sekitar 8% lebih. Itu menurut saya yang sebetulnya secara statistik berbeda. Kita tidak bisa mengatakan mana yang salah dan mana yang benar. Waktu pada saat nanti 19 April akan membuktikan. Ini juga ada dari indikator politik yang seperti tadi saya katakan, survei tingkat elektabilitas pasangan Ahok Jarot dan Anies Sandi, di mana Anies unggul tipis dan peluang memperebutkan masa mengambang, dan tingkat margin of error membuka kedua paslon ini memiliki peluang menang yang sama. Survei indikator politik Indonesia juga dilaksanakan ini 12 sampai 14 April, hampir sama ya? Hampir sama, indikator lebih baru 3 hari kalau saya lihat. Dan yang menarik sebetulnya adalah bagaimana cara membaca survei adalah membaca trennya. Tidak hanya membaca, kalau ini bisa disimpulkan karena margin of error 4,5%, sehingga kemudian selisih 0,8% itu tidak bisa disimpulkan bahwa ada salah satu kandidat yang unggul secara statistik. Itu poin pertama. Poin kedua sebetulnya kalau bisa dibuka adalah tren elektabilitas. Tadi saya sudah membaca juga indikator terakhir kali melakukan survei adalah pada saat exit poll 15 Februari. Dan yang menarik di situ adalah ada angka Anies 52% dengan Ahok Jarot itu di angka 40%, selisihnya 12%. Artinya ketika kita tarik dalam waktu tidak mencapai 2 bulan, ada
angka yang berhasil dicapai oleh Ahok Jarot dari ketertinggalan 12% menjadi berimbang hanya selisih 0,8%. Oke, berarti memang ini sangat fluktuatif sekali. Fluktuatif, tetapi kalau kita baca survei SMRC indikator dengan carta politika, sebetulnya ada pola yang sama. Tren Ahok naik, tren Anies cenderung stagnan. Tapi fluktuasi itu sangat mungkin terjadi dengan sisa waktu 5 hari karena kita tahu dalam Pilkada Jakarta setiap faktor, setiap kesalahan berbicara pun sudah terbukti itu bisa membuat kemudian dinamisasi perilaku pemilih terus bergolak. Walaupun yang tingkat kemantapannya sebenarnya sudah tinggi gitu dari itu pemilih. Yang menarik. Jadi ada dua faktor yang bisa kemudian digoyang. Pertama undecided voters. Jadi harus dibedakan undecided votersnya ketika ditanyakan dalam survei mereka menyatakan belum mau menyatakan pilihan. Tidak tahu tidak jawab biasa kita sebutkan. Tapi ada juga yang disebut dengan swing voters. Artinya ketika mereka ditanya mereka sudah menyatakan pilihan. Tapi ketika ditanya lanjutannya apakah masih mungkin berubah pilihan Anda? Mereka menyatakan masih. Nah, memang ini tidak mudah karena rata-rata sekarang di semua survei lebih dari 80% dari pemilih sudah menyatakan kami mantap dengan pilihan. Dan yang menarik juga antara Anies dan Ahok itu mereka imbang di antara pemilih di bawah 19 tahun. Betul, ini juga pertarungan yang menarik di putaran kedua karena kalau kita lihat dalam survei-survei putaran pertama terjadi proses naik turun. Kadang-kadang Anies memenangkan generasi milenial, kadang-kadang Ahok memenangkan generasi milenial. Dan kita lihat kan kalau di sosmed misalnya ya, adu balap bikin video-video yang cenderung terlihat nyasar anak muda. Ada Ahok Show misalnya, Anies cenderung lebih rajin memposting di Twitter misalnya, dibantu oleh beberapa tokoh-tokoh anak muda. Jadi memang harus diakui ada kreativitas yang lebih kita rasakan dibandingkan putaran pertama, apalagi dibandingkan dengan pilkada-pilkada sebelumnya. Siapapun yang menang menurut saya ini sudah kemajuan dalam konteks pendidikan politik. Di luar isu-isu yang menyeramkan termasuk masalah politik aksi massa dan sentimen primordial yang seringkali menyinggung kelompok-kelompok tertentu. Baik, dan isu keberagaman, isu agama ini sebenarnya mempengaruhi nggak sih early voters, young voters ini nih? Saya pikir itu merata ya. Pada akhirnya kalau kita coba lihat memang sentimen agama berpengaruh sangat besar. Lalu kemudian juga alasan-alasan yang sifatnya emosional terkait primordial ternyata ada. Sebetulnya itu sah-sah saja. Tapi ketika itu dibumbui oleh ujaran kebencian, dibumbui oleh politisasi agama, itu yang menurut saya bukan berpotensi merusak pilkadanya saja, tapi merusak keberagaman dan merusak nilai-nilai yang sudah ada di masyarakat. Mas Yunarto Wijaya, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Sama-sama. Kepolisian menyelidiki rekaman kamera